Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Hai Dap, datang lagi di Grace Mantis. Di konten kali ini, gua akan membahas 5 strategi yang membuat kalian kalah. Jadi di sini gua udah merangkum 5 strategi yang bisa membuat kalian kalah saat bermain Clash Mini, beserta counter-counter dari strategi ini siapa saja. Langsung aja kita ke pembahasannya. Sebelum ke pembahasannya, bisa dong nonton sambil subscribe. Siapkan makan, siapkan minum, kita ke videonya. Nah, strategi yang pertama ada strategi vertikal atau lurus. Nah, strategi ini fatal banget guys. Karena gimana? Karena strategi ini sangat fatal digunakan saat pertengahan game maupun di grand final kalau kalian main Rumble ya. Nah, counternya pula banyak banget. Siapa aja counternya? Pertama ada Bowler. Bowler ini kan kalau misalnya pertama kali dia diletakkan, lalu pasifnya dia menggelundungkan bola bowlingnya gitu kan, otomatis mini dan heroes kalian kesetun. Lalu kesempatan itu digunakan peluang musuh untuk menyerang mini kalian. Nah, yang kedua ada Magic Archer. Nah, Magic Archer ini nih sangat berbahaya. Karena apa? Karena dia itu nembus, pelurunya itu nembus anak panahnya. Jadi kemungkinan semua itu kena. Terus ada Miner. Jika kalian bawa Archer Queen, nah Archer Queen kan itu paling sering taruh di belakang. Nah, kalau misalnya Miner musuh itu bintang 3, kemungkinan besar Archer Queen kalian bakal dibantai. Lalu yang terakhir ada Wizard. Wizard ini apinya merambat ya, jadi bisa kemungkinan kena semua gitu. Akan tetapi strategi ini boleh digunakan saat babak pertama, karena babak pertama itu masih memungkinkan menggunakan strategi ini kalian bisa menang. Nah, tapi jika kalian pengen tetap menggunakan strategi vertikal ini, kalian bisa menggunakan teknik 11. Jadi gimana teknik 11? Jadi kalian isi mini di sebelah kiri 3, lalu hal serupa sama di kanan. Jadi biar seimbang itu. Sama strategi 11 ini juga bisa mengatasi strategi gather atau berkumpul. Jadi bisa menyerang kiri dan kanan. Selanjutnya ada strategi horizontal. Nah, horizontal ini cukup fatal banget jika digunakan ya. Tapi jika kalian melihat Barbarian King, Shield Maiden, dan Monk, player-player tersebut biasanya taruh pakai strategi ini. Tapi mereka biasanya digunakan saat babak pertama. Tapi jika kalian menggunakan seperti darah-darahnya yang sedikit seperti Countess, Archer Queen, maupun Jawara Royal, juga bisa membuat kalian kalah. Karena counternya di sini cukup banyak. Siapa saja counternya? Ada Giant Skeleton. Nah, Giant Skeleton ini jika misalnya mati meninggalkan bom ya kan. Apalagi kalau dia bintang 2 atau bintang 3, itu pasti parah banget. Bisa kena rata-rata mini kalian bisa kena semua. Lalu selanjutnya ada Wizard. Nah, Wizard ini seperti yang sudah saya bilang di strategi vertikal tadi, apinya ini merambat ya. Lalu ada Ice Wizard. Kok Ice Wizard? Nah, Ice Wizard ini jika bintang 2, es-nya tuh bisa merambat jadi bahaya, bisa membuat mini kalian lambat. Lalu Mega Knight. Nah, Mega Knight ini jika powernya penuh, maka dia mengeluarkan jurusnya untuk menyetun mini kalian. Kemungkinan musuh bisa menyerang kalian gitu. Jadi menggunakan kesempatan itu buat menyerang kalian. Lalu selanjutnya semuanya. Jadi maksudnya gimana? Semuanya, semua mini kemungkinan bisa menyerang ini semua strategi ini. Nah, tapi kalian boleh menggunakan strategi ini saat babak pertama, karena babak pertama itu masih aman-aman aja. Tapi kalian harus hati-hati juga ya. Itu semua tergantung pada kalian. Strategi selanjutnya ada gather atau berkumpul. Nah, strategi ini biasanya digunakan untuk seperti Barbarian King, Shield Maiden, dan Monk. Nah, tapi jika kalian menggunakan Countess, Archer Queen, Jawara Royal, usahakan jangan pakai strategi ini. Karena apa? Karena ini nih buat yang nyawanya keras-keras. Nah,
karena juga counternya cukup banyak juga seperti Giant Skeleton, Wizard, Ice Wizard, Mega Knight dan lain-lain. Nah, jika kalian menggunakan ini dengan menggunakan nyawanya seperti yang tipis-tipis gitu, kemungkinan besar bakal kalah. Beda dengan kalau misalnya kalian menggunakan seperti Barbarian King, Shield Maiden, atau Monk, karena itu kan nyawanya mereka keras-keras gitu. Usahain jangan pakai ini jika kalian membawa heroes yang tipis-tipis nyawanya. Selanjutnya ada T-strategi. Nah, kenapa disebut T-strategi? Karena bentuknya seperti T, campuran antara vertikal dan horizontal. Nah, ini juga cukup bahaya strateginya, karena dikonter oleh Bowler, Magic Archer, Miner, Wizard, Ice Wizard, Giant Skeleton, Mega Knight. Tapi jika kalian pengen gunakan teknik ini, gunakanlah di saat keadaan tertentu atau early game. Karena kalau kalian menggunakan keadaan tertentu, kemungkinan kalian aman. Nah, atau early game saat pertandingan awal gitu. Yang strategi terakhir ada sudut siku. Nah, sudut siku ini karena bentuknya seperti itu ya, sudut siku gitu. Nah, itu aku nyebut sendiri. Nah, dikonter oleh Wizard, Giant Skeleton, Ice Wizard, Mega Knight, dan Bowler. Tapi kalian jika pengen menggunakan strategi ini, kalian bisa menggunakan ini dengan early game. Karena seperti yang gue udah bilang tadi, aman. Karena di early itu kemungkinan aman. Nah, itulah strategi yang bisa membuat kalian kalah saat digunakan. Dan terima kasih kalian sudah klik video ini dan tekan tombol subscribe yang awalnya warna merah sampai jadi warna abu-abu agar aku semangat membuat videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hellcat.